تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian di antara sifat mereka juga gemar mengolok-olok kaum mukminin. Iya. Gemar mengolok-olok kaum mukminin. Di dua ayat setelahnya dikatakan wa idza qila lahum wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Kalau mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, ya. Kalau mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, maksudnya kawan-kawan mereka, pentolan-pentolan mereka. Maka ini pentolan di dalam kesesatan itu bisa disebut dengan nama apa? Nama syaitan. Ya, karena syaitan itu jangan disangka ya syaitan cuma dari kalangan apa? Dari kalangan jin. Syaitan itu ada juga dari kalangan manusia. Bahkan syaitan dari kalangan manusia kadang lebih berbahaya. Ya. Sebab dia datang bisa pakai jubah, bisa pakai imamah. Ya. Syaitan dari kalangan manusia bisa dia jago membaca Al-Quran. Dan di antara sifat kaum munafikin, sebagian dari mereka jago membaca Al-Quran. Karena itu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Al-Quran itu ada 3 golongan yang membacanya. Ada satu golongan membacanya karena Allah. Atau satu golongan yang membacanya karena untuk dia pakai mendebat. Ini kaum munafikin. Dan ada satu golongan yang membacanya untuk mencari dunia. Untuk mencari dunia. Iya. Jadi munafik itu kadang dia baca Al-Quran. Iya. Kadang dia baca Al-Quran. Sebab mereka kan dasar kaidahnya para penipu. Itu bahan dia pakai untuk menipu. Ketika dia baca Al-Quran, oh Masya Allah, ini bagus ini. Apalagi kalau dia hafal Quran. Ya. Apalagi kalau bagus bacaannya. Bagus bacaannya, tapi dia tidak pahami ayat-ayat yang dia baca. Karena Al-Quran itu dimudahkan. Dimudahkan untuk dihafal. Orang kafir sekalipun, kalau dia ingin hafal Al-Quran, bisa dihafal. Allah mudahkan Al-Quran itu untuk dia apa? Untuk dihafal. Baik. Jadi kaum munafikin ini mereka kalau dibahasakan di sini sebagai para syaitan. Sedangkan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin." Demikianlah kami jadikan pada setiap nabi itu ada musuhnya. Musuhnya syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan jin. Ketika disebut syaitan, siapa yang disebutkan syaitan siapa? Manusia dahulu baru jin. Itu urutannya di dalam Al-Quran. Dijadikan untuk setiap nabi ada musuhnya. Para syaitan dari kalangan manusia dan jin. Bukan di kalangan jin dan manusia, tidak. Manusia dulu disebut. Sebab ini lebih berbahaya. Lebih berbahaya. Jelas ya? Bayangkan dia datang dengan pakaian penasehat, datang dengan pakaian orang yang salih, ya. Tetapi hakikatnya dia adalah serigala yang bisa membahayakan manusia. Ini diantara keburukan dan sifat mereka yang mendominasi pada kaum munafikin. Baik. Jadi ketika mereka kembali kepada para syaitannya di depan kaum mukminin berucap kami beriman. Kalau kembali kepada tokoh-tokohnya, orang yang semisal dengan mereka, mereka berkata qalu inna ma'akum. Sungguhnya kami bersama kalian. Inna ma nahnu mustahzi'un. Kami ini cuma mengolok-olok mereka ya. Iya, cuma mengolok-olok mereka saja. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Maka Allah balas. Allah mengolok-olok mereka juga. Dan Allah akan membiarkan mereka larut di dalam kesewenang-wenangannya dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta. Dibalas sesuai dengan perbuatan mereka sendiri. Baik. Jadi ini kaum munafikin.